Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan sedikit mengomentari satu fatwa dari pengasuh pondok pesantren besar di Indonesia, yaitu Pondok Lirboyo, Bapak Kiai Haji Abdullah Kafabih Makhrus. Salam hormat taklim dari saya untuk beliau, yang mana beliau adalah kiai yang sudah punya banyak peran dalam mengembangkan pendidikan Islam di tanah air. Tetapi kali ini saya akan sedikit mengomentari terkait fatwa beliau yang mengatakan bahwa para habib dan para kiai itu dua pilar yang tidak bisa dipisahkan, dan kita jangan mau diadu domba. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan bahwa kebiasaan ulama NU itu selalu dekat dengan para habaib. Nah, dua pernyataan itu nantinya yang akan saya kritisi. Tetapi sebelum masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, saya akan tampilkan satu cuplikan video dari Bapak Kiai Haji Abdullah Kafabih Makhrus. Setelah itu saya akan sedikit mengoreksi terkait fatwa beliau. Silahkan penonton saksikan video yang akan tayang berikut ini. Lirboyo sejarahnya selalu setia terhadap Nahdlatul Ulama. Semenjak Al-Maghfurlah Kiai Abdul Karim, maka Kiai Lirboyo beserta santri-santrinya berkhidmah di Nahdlatul Ulama untuk menjaga dan merawat Islam ahli sunnah wal jamaah. Dan ciri khas NU, alamat NU, yaitu mencintai habaib dan mencintai ulama. Ini ciri khas Nahdlatul Ulama. Dan ciri khas Nahdlatul Ulama senang berzikir, senang bersolawat. Alhamdulillah diadakan acara Rizal Ansor. Ini merupakan yaitu pertemuan antara tokoh-tokoh ya, para kiai dan para habaib. Ini menunjukkan bahwasannya di Indonesia antara habaib dan para kiai ini baik-baik saja ya. Jangan coba-coba diadu domba. Jadi artinya kami tetap menjalin hubungan dengan baik ya, saling menghargai, karena kedua-duanya merupakan pilar ya, jaga untuk menegakkan agama Islam. Jadi harus para habib dan para kiai mau tidak mau harus rukun untuk kejayaan Islam. Sekian, saya juga mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada keluarga Dalwa. Mudah-mudahan pondok ini dijadikan pondok yang manfaat dan barakah. Satu-satunya minal ulamain amilin nasofin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baru saja penonton menyaksikan cuplikan video dari fatwa beliau Kiai Haji Abdullah Kafabih Mahrus. Dalam kesimpulan fatwa tersebut adalah bahwa Habib dan para kiai ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah dua pilar yang tidak bisa dipisahkan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian yang kedua, kebiasaan ulama NU ini selalu dekat dan menghormati kepada para habaib. Saya akan mengkritisi yang pertama dulu, di mana para habaib dan ulama ini dari dulu selalu dekat. Memang para tokoh-tokoh NU zaman dulu ini begitu dekat dengan para habaib. Tetapi kedekatan para tokoh-tokoh tersebut bukan berarti mengisbat bahwa Habib itu keturunan Rasul. Beliau ini hanya husnudon bahwa mereka adalah keturunan Rasul dari pengakuannya dan dari kabar ke kabar. Ulama-ulama zaman dulu ini tidak kritis seperti ulama zaman sekarang. Terlebih mungkin Habib-Habib zaman dulu ini masih mencerminkan sikap yang tawadhu, akhlak yang baik, sehingga mampu mengelabui niat yang sebenarnya. Sehingga ulama-ulama NU zaman dulu ini tidak punya rasa curiga apakah Habib Ba'alawi itu cucu Rasul atau tidak. Ya pokoknya karena sudah masyhur disebut sebagai cucu Rasul, ya tinggal ngikut saja. Mereka adalah cucu Rasul. Tetapi saya sedikit mengkritisi gelar Habib, karena gelar Habib ini gelar yang begitu berbobot. Entah siapa yang memulai menjuluki bahwa keturunan Ba'alawi ini disebut Al-Habib. Padahal sepengetahuan saya bahwa Habib itu adalah laqab khusus untuk Rasulullah, sebagaimana halnya laqab untuk Nabi Ibrahim yaitu Khalilullah, sedangkan Nabi Muhammad itu Habibullah. Ya walaupun Nabi Muhammad sendiri di samping Habibullah juga Khalilullah. Karena begitu berbobotnya laqab Habibullah, sehingga saya tidak setuju ketika keturunan-keturunan Ba'alawi ini mengembel-embeli gelar Habib. Karena gelar Habib ini gelar yang tidak remeh-temeh. Habib itu orang yang sangat mencintai kepada Allah dan orang yang sangat dicintai Allah. Dan Habib adalah orang yang sangat mencintai umatnya dan dicintai umatnya. Nah, apakah Habib Ba'alawi ini sudah sampai derajat ke situ sehingga berani mengembal-embeli namanya dengan laqab Habib? Itu titel loh. Al-Habib itu titel dan tidak sembarangan boleh dipakai semua orang. Kalau untuk nama orang nggak masalah, tetapi itu adalah gelar. Ya, seorang yang bergelar dokter saja kan harus melalui sekolah, harus melalui ujian, dinyatakan lulus atau tidak, baru mendapat gelar dokter. Melalui proses pembelajaran dan proses ujian, baru gelar itu disematkan. Nah, ini yang tidak saya setuju. Itu terlalu berlebihan. Keturunan Ba'alawi disebut sebagai Al-Habib karena itu gelar Rasulullah, itu gelar untuk Nabi Muhammad SAW, manusia termulia di dunia. Nah, ketika
Habib Ba'alawi dengan mengembel-embeli namanya dengan Habib, ini sama saja meremehkan Rasulullah, karena gelar itu gelar milik Rasulullah. Karena seperti yang saya dapat dalam kitab Al-Baijuri menyebutkan sejumlah varian arti kata Al-Habib, sang kekasih, dengan arti sebagai berikut. Teks yang tertulis dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri ini akan saya tampilkan di layar dan akan saya baca sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Teksnya sebagai berikut. Ad-dhamiru raji'un li Muhammadin aw li nabiyina wal habibu imma bimakna muhibbin fayakunu isma fa'ilin aw bimakna mahbubin fayakunu isma maf'ulin wala kulin fal muradu wal habibu lillahi aw li ummatihi li annahu a'dhamu muhibbin lillah wa afdalu mahbubin lahu wa huwa aidan muhibbun li ummatihi wa mahbubun laha. Ibn syarti kamalil iman ayakuna ahabba minal mali wal waladi wan nafsi. Artinya apa? Artinya dhamir atau kata ganti wal habibul ladzi itu dalam qasidah itu. Ini merujuk pada kata Muhammadun atau kata Nabiyunal Amiru. Nah, kata Al-Habib ini bisa jadi bermakna orang yang mencintai. Berarti dibaca sebagai isim fa'il, pelaku pekerjaan. Tetapi bisa jadi bermakna orang yang dicintai, berarti dibaca sebagai isim maf'ul atau yang terkena pekerjaan. Tetapi dibaca apapun, yang dimaksud dengan kata itu adalah orang yang mencintai Allah atau mencintai umatnya. Karena Rasulullah adalah orang yang paling mencintai Allah dan paling dicintai Allah. Kemudian Rasulullah juga orang yang sangat mencintai umatnya dan dicintai oleh umatnya. Karena syarat kesempurnaan iman umatnya adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi harta, anak, bahkan diri mereka sendiri. Nah, hal ini bisa ditemukan keterangannya dalam kitab Hasyiatul Baijuri ala Matnil Burdah oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ada dalam halaman 22. Jadi kata Al-Habib itu bisa menjadi isim fa'il atau orang yang mencintai. Tetapi ini kalau kita merujuk pada ilmu sorof, isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun ini adalah isim fa'il yang mubalaghah, yang artinya sangat. Berarti Nabi Muhammad adalah orang yang sangat mencintai Allah dan sangat mencintai umatnya, sehingga layak mendapat gelar Al-Habib. Kemudian lafaz Al-Habib ini bisa menjadi isim maf'ul, berarti orang yang dicintai. Ya Rasulullah ini adalah orang yang mula-mula dicintai oleh Allah, dan Allah sangat mencintai Rasulullah, dan umatnya itu pun sangat mencintai Rasulullah. Maka Al-Habib itu bermakna ganda, sangat mencintai dan sangat dicintai. Nah, gelar yang semacam ini gelar yang tidak remeh-temeh, harus memenuhi syarat. Sedangkan yang memenuhi syarat adalah Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan gelar Al-Habib tersebut. Nah, sehingga ketika Habib Ba'alawi kemudian menggelarkan diri dengan gelar Al-Habib, ini dari mana asalnya? Dari mana asal usulnya? Berani-beraninya mengembel-embeli namanya dengan
gelar Al-Habib. Ini sama saja merendahkan Rasulullah itu sendiri. Kemudian saya lanjut dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masobih, Syarah Miskatul Masobih. Teksnya saya baca sebagai berikut. Wa'lam annal farqa bainal khalili wal habibi annal khalila minal khulati ayl hajati fa Ibrahimu alaihi salam kana iftiqaruhu ila Allah ta'ala fa min hadzal wajhi ittakhadahu khalilan wal habibu fa'ilun bima'nal fa'il wal maf'ul fa huwa sallallahu alaihi wasallam muhibbun wa mahbubun wal khalilu muhibbun li hajatihi ila man yuhibbuhu wal habibu muhibbun la li ghordin wa hasiluhu annal khalila fi manzilatil muridi as-saliki at-talib wal habibu fi manzilatil muradi al-majdubi al-matlubi. Artinya kata khalil ini dari kata khulah, yaitu membutuhkan. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang membutuhkan Allah. Sejarah kenapa Nabi Ibrahim ini mendapat gelar Khalilullah ini setelah melalui proses ujian yang panjang. Nabi Ibrahim ini ditimpa berbagai musibah, ditimpa berbagai cobaan, tetapi Nabi Ibrahim sabar. Lah dari kesabaran Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Orang yang dicintai, orang yang mencintai Allah. Tetapi Nabi Ibrahim membutuhkan kepada yang dicintainya. Artinya gini, Nabi Ibrahim ini sangat mencintai Allah. Tetapi Nabi Ibrahim ini membutuhkan Allah, membutuhkan imbal balik agar dicintai oleh Allah. Nah itu maksud dari kata Khalilullah. Maka dari itu, kata Khalil ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Khalil ini mencintai karena membutuhkan kepada seseorang yang mencintainya. Nah ini, berarti Khalil adalah mencintai karena membutuhkan kepada orang yang mencintainya. Jadi Nabi Ibrahim ini sangat mencintai Allah. Dan Nabi Ibrahim ini butuh dicintai oleh Allah. Jadi berharap imbal balik, itu yang disebut Khalil. Sedangkan Habib ini mencintai tanpa ada maksud apapun. Habib itu berarti mencintai tulus tanpa adanya. Rasulullah sangat mencintai Allah tanpa ada tuntutan apapun, tanpa ada embel-embel apapun. Nah, karena itu level Khalil dan level Habib dalam kitab ini berarti lebih unggul level Habib ketimbang level Khalil. Nah, ini perlu dicatat. Level Habib saja ini lebih mengungguli dari level Khalil. Masa iya sih keturunan Ba'alawi kemudian mengungguli dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim saja bergelar Khalilullah. Sedangkan Khalilullah dan Habibullah ini lebih unggul Habibullah, di mana Habibullah itu adalah gelar untuk Rasulullah. Ketika Habib Ba'alawi kemudian menggelarkan diri dengan gelar Habib, berarti Ba'alawi secara tidak langsung ini kemuliaannya mengungguli Nabi Ibrahim. Ini pantas tidak? Ini hendaknya menjadi bahan bahasul masail, karena ini adalah kajian ilmiah. Bukan berarti saya su'ul adab terhadap ulama karismatik. Ini adalah kajian ilmiah, dan ini seharusnya menjadi perhatian untuk para kiai di seluruh Indonesia. Berani-beraninya Habib Ba'alawi menggelarkan diri dengan gelar Habib, padahal Habib itu adalah gelar khusus untuk Rasulullah, yang mana titel Al-Habib ini mengungguli dari titel Al-Khalil, karena
Rasulullah di samping Al-Habib juga Al-Khalil. Tetapi Nabi Ibrahim adalah Al-Khalil, tidak Al-Habib. Karena perbedaannya sangat mencolok. Al-Habib ini adalah orang yang sangat mencintai Allah tanpa ada embel apapun, tanpa berharap imbal balik dari Allah. Cinta yang tulus. Ini hanya Rasulullah. Apakah Bahlawi itu bisa seperti Nabi Muhammad, mencintai Allah tanpa berharap apapun dari Allah, mencintai umat tanpa berharap apapun dari umat? Tentu tidak bisa. Yang bisa hanya Rasulullah. Maka gelar Al-Habib ini hanya milik Nabi Muhammad. Walaupun ulama ini banyak terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa laqab Al-Khalil ini lebih unggul dari Al-Habib karena gelar Al-Khalil ini diraih setelah melalui banyak cobaan, sedangkan Al-Habib ini gelar yang didapati tanpa melalui proses cobaan, sehingga ada yang mengatakan Al-Khalil lebih unggul dari Al-Habib. Ada yang mengatakan dua-duanya sama, levelnya sama, sama-sama mulia, sama-sama tinggi. Tetapi mayoritas ulama ini bahwa gelar atau laqab Al-Habib ini adalah laqab yang paling unggul karena laqab itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Ini perlu dicatat, ini perlu dipahami. Bahlawi menggelarkan dirinya dengan gelar Al-Habib ini tidak cocok sama sekali. Ini sama saja merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau memang Bahlawi melakopi dirinya dengan gelar Al-Habib, berarti Bahlawi ini derajatnya mengungguli dari Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim hanya berlakop atau bergelar Khalilullah. Ini perlu menjadi catatan. Dan keterangan ini diperkuat dalam 3 kitab referensi lain. Ada dalam kitab Kasful Asror halaman 19. Kemudian ada dalam kitab Lisanul Arabi halaman 218 juz 11. Kemudian ada dalam kitab As-Sifa lil Qadhiyat halaman 214 juz 1. Jadi gelar Al-Habib itu gelar yang sangat sakral, yang tidak sembarangan orang boleh memakai gelar itu. Itu gelar khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, saya akan mengkritisi lagi terkait fatwa dari Kiai Haji Abdullah Kafafih Mahrus, di mana kebiasaan ulama NU ini adalah dekat dengan para habib dan menghormati para habib. Ya, dari dulu memang tokoh-tokoh NU itu dekat dengan habib, akrab dengan habib, dan menghormati para habib. Karena ulama-ulama NU zaman dulu ini tidak punya daya kritis seperti ulama sekarang. Dan kritis itu dibutuhkan. Ini adalah kajian ilmiah, di mana nasab Rasulullah ini adalah milik semua umat muslim. Semua umat muslim ini justru wajib curiga terhadap orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Apakah asli keturunan Rasulullah atau tidak? Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak dinodai. Jangan-jangan nanti bukan keturunan Rasulullah, tapi ngaku-ngaku keturunan Rasulullah untuk kepentingan pribadi. Ya karena itu, maka adanya penelitian terkait nasab yang diawali oleh basis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini ada benarnya. Ada benarnya. Dan ini sekali lagi kajian ilmiah. Dan saya lebih mendukung dengan hal-hal yang berbau ilmiah.
di mana Kiai Haji Imaduddin sudah menunjukkan data dan fakta, terlebih dalam kitab yang baru saja diterbitkan, yaitu kitab Minhajun Nasabin, yang kebetulan saya sudah membacanya. Di sana sangat jelas lagi terkait runtutan-runtutan nasab Ba'alawi. Dan saya lebih mempercayai apa yang tertulis dalam kitab Minhajun Nasabin, di mana Ba'alawi nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah. Nah, kebiasaan ulama NU ini adalah ta'zim dan menghormati keturunan Rasulullah. Ketika Ba'alawi ini dicurigai dan bahkan sudah ditemukan fakta dan data bahwa Ba'alawi ini nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah, berarti Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Maka bukan berarti orang yang tidak menghormati, tidak menganggap bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah, ini bukan berarti tidak NU, tetap NU, karena masih berpaham Ahlussunnah wal Jamaah dan ada di dalam organisasi NU. Ya, saya sendiri adalah orang NU, tetapi untuk soal nasab ini saya lebih cenderung memilih yang ilmiah, tidak hanya bermodal husnudon. Seharusnya para ulama-ulama ini bisa melihat sejarah Ba'alawi di Indonesia, kemudian tidak hanya dari sejarah, kemudian kitab-kitab Ba'alawi dibongkar, dibaca, di mana isi kitab-kitabnya itu sangat mendoktrin, dan terkadang ceritanya itu cerita yang di luar nurul, artinya khayal, dengan tujuan untuk mendoktrin pembacanya. Ceritanya diunggul-unggulkan, dihebat-hebatkan, bahwa keramat-keramat klan mereka itu luar biasa, dan rata-rata mereka itu menjadi wali atau wali kutub. Ini yang menjadikan saya sanksi bahwa Ba'alawi benar-benar keturunan Rasulullah. Kesimpulannya, bahwa gelar Habib yang disematkan kepada keturunan Ba'alawi ini mencederai gelar Rasulullah, karena gelar Al-Habib adalah gelar milik Rasulullah, gelar untuk manusia termulia di dunia. Kemudian, bahwa bukan berarti yang tidak menganggap Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah lantas tidak NU, tetap NU. Ya wajar kalau kita terjadi berbeda pandangan dalam urusan nasab. Sekali lagi saya lebih memilih hal yang berbau ilmiah, yang berbau penelitian, tidak hanya modal husnuzon. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Bapak Kiai Haji Abdul Waqaf Habib Mahrus, bukan berarti ini sikap su'ul adab seorang bocah yang masih muda kemudian berani mengoreksi, mengkritisi fatwanya. Tidak, karena ini berkaitan dengan kajian ilmiah, dan yang saya sampaikan ini berdasarkan data, bukan berdasarkan keperpihakan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.